Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang uh, bagaimana caranya sebagai karyawan memulai usaha. Jadi ada mitos ataupun ada pepatah yang mengatakan usahamu menentukan masa depanmu. Pekerjaanmu menentukan masa depan bosmu. Jadi betul apa betul? Betul ya. Baik. Jadi intinya di sini saya sangat berharap bahwa teman-teman selain daripada aktivitas kita yang sama sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang pekerja, itu sebaiknya kita memiliki usaha. Bagaimana caranya memiliki usaha? Itu tergantung daripada tingkat keinginan dan kemauan. Banyak teman-teman bertanya kepada saya, kendala utama di dalam usaha ataupun ingin membuat sebuah usaha itu modal. Namun sebenarnya bukan itu yang menjadi bahan utama, karena banyak sekali para pengusaha yang pada akhirnya sukses. Dulunya dia memulai bukan dari modal yang besar. Saya kasihkan beberapa contoh. Jadi berhubung saya berbasic pengalaman di bidang kuliner, mungkin saya akan memberikan contoh usaha yang menyangkut kuliner. Nah, sebagai salah satu contoh, kemarin saya ada bincang-bincang dengan seorang teman tentang makanan, ya, usaha makanan, dan terpikirlah oleh saya bahwa di Tanjung Pinang ini terkenal akan bilis, betul? Nah, beberapa tahun silam saya ke Bali dan ke Jawa. Itu teman-teman saya di sana itu pesan oleh-oleh kopi sama bilis. Artinya apa? Artinya memang bilis kita di Kepulauan Riau itu kualitasnya beda, dan ternyata benar. Ketika saya sampai ke Jawa dan sampai ke Bali, ternyata memang kualitas bilis kita itu bagus. Nah, jadi saya terpikir bahwa bilis itu bisa dimasak beraneka ragam. Salah satunya yang terkenal di sini kan sambal bilis ya. Nah, sambal bilis itu belum ada yang mengembangkan. Setahu saya belum ada yang memproduksi secara massal untuk dipasarkan. Sedangkan Kepulauan Riau sudah sangat terkenal dengan bilisnya. Nah, barangkali ini menjadi satu referensi buat teman-teman untuk memulai usaha makanan. Saya kasih contoh, ada beberapa situs online, situs jual beli ya, yang gratis, yang kita bisa menjangkau pembeli di seluruh Indonesia, seperti Bukalapak, Shopee, dan apalagi Lazada. Dan di sana kita bisa menemukan bermacam-macam pilihan usaha, ya, penjualan produk. Nah, bagaimana seandainya bilis tadi di packing, dikemas dengan bagus, terus kemudian dibanderol harga, difoto, kemudian dipasarkan di sana. Dan saya rasa itu bisa dimulai sambil kerja, dan modalnya juga saya rasa relatif kecil. Bahkan semua karyawan kalau gajian saya rasa bisa langsung mulai. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Nah, terus contoh yang kedua, donat. Beberapa kali saya membeli donat, dan donat itu merupakan sebuah makanan yang sangat banyak digemari oleh kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan ada beberapa event kita pun menggunakan produk tersebut. Nah, donat itu kalau kita lihat itu masanya cuman sekitar 1-2 hari, dan ini menjadi salah satu problem apabila kita memproduksi banyak terus kemudian tidak habis terjual. Kecuali kita memiliki peralatan yang lengkap, terus kemudian pemasaran yang bagus, dan nama yang sudah terkenal, barangkali kita bisa buat banyak. Namun untuk sebagai pemula, mungkin kita bisa menginovasi donat ini menjadi sebuah makanan yang sedikit dimodifikasi dan bisa di packing. Nah, saya melakukan uji coba kemarin itu dan ternyata berhasil. Jadi donat itu saya namain dengan donat beku atau donat frozen.
Jadi seperti selayaknya kita membuat donat. Setelah donatnya mengembang, kita goreng, tapi gorengnya tidak matang ya, sekitar 50%. Habis itu kita dinginkan dan kemudian kita simpan di kulkas pendingin lebih kurang 1 jam, baru kita keluarin dan kita packing kembali di dalam plastik yang kedap udara, kemudian dimasukkan ke freezer. Dan itu bisa kita pasarkan, itu lebih memungkinkan ya, lebih memungkinkan untuk jangkauan yang jauh, karena bisa sampai 1 hari 2 hari, dan pembeli juga bisa menyimpan donat tersebut di dalam freezernya dan awet. Dan menurut penelitian itu bisa bertahan 1 bulan. Jadi nanti pembeli bisa mengeluarkan dari freezernya, terus kemudian didinginkan setelah lebih kurang 1,5 jam, digoreng kembali. Karena dia dasarnya sudah setengah matang, berarti gorengnya nggak terlalu lama dan hasilnya sama. Nah, cuman bedanya mungkin kalau waktu di freezer tadi tumpang tindih, dia ada yang penyot atau tidak bulat lah. Tapi usahakan ketika making itu kondisinya itu teratur. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Dan artinya untuk memulai bisnis kuliner itu nggak harus seperti yang disebutkan si Dian tadi, harus menunggu punya uang 5 juta. Nggak juga. Karena bikin donat itu saya rasa sekitar 50.000 jadi. Nah, gitu. Seperti sambal bilis juga ya, 1 kilo, beli cabai 1 kilo, bumbu seperlunya saya rasa 100.000 jadi. Yang penting dimulai. Nah, gitu. Nah, masalah pemasaran kita sudah sangat terbantu pada zaman ini, karena seperti saya katakan tadi, seperti di Bukalapak, seperti di Shopee, Lazada dan sebagainya, itu berdagang di sana tuh banyak sekali produk-produk yang dipasarkan di sana, dan kita nggak perlu promosi karena memang situ sudah tempat belanja online. Jadi ketika orang mencari produk makanan, maka produk kita akan muncul. Nah, itu sudah sangat membantu dibandingkan kita share-share sendiri ya di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Nah, itu untuk kuliner ya. Nah, terus kemudian mengenai jasa, saya juga banyak melihat dan belajar tentang jasa. Contohnya laundry ya, banyak sekali kita lihat laundry itu kadang-kadang dulu saya ingat laundry kiloan ya, terus 7.000 1 kilo ya kan, terus terakhir 6.000 1 kilo ya kan. Nah, nanti khawatirnya nanti 5.000 3.000 dan terus jadi perang harga. Nah, laundry itu kalau kita lihat dari usaha laundry itu sekitar 20 juta sampai 30 juta kalau kita mau buka laundry, dan itu juga belum menjamin kita untuk sukses. Tapi kalau kita memang punya bakat dan punya keahlian tentang laundry ini tadi, saya mungkin bisa kasih masukan. Mungkin judulnya nggak laundry, ya kan? Mungkin judulnya barangkali rumah cuci ataupun rumah gosok. Nah, contohnya tuh begini. Kita punya keahlian mencuci dan menggosok. Kita mau buka laundry modal puluhan juta, nggak punya. Kita pun masih bekerja. Kalau kita buka laundry berarti kan harus berhenti kerja. Nah, tapi kita bisa bekerja sambil usaha laundry. Nah, caranya bagaimana? Caranya gini. Mungkin diawali dari kenalan-kenalan kita yang males nyuci. Jadi kita tanya kepada dia, selama ini dia kan ke laundry tuh kalau males nyuci. Nah, udah deh, langganan nyuci aja sama saya, baju kotornya kumpulin, saya jemput, saya cuci, bayar bulanan. Kan gitu. Kan lebih murah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Apabila sudah nggak tertangan, berarti kan langganan sudah banyak. Nah, kita tinggal berpikir apakah kita sudah yakin dari hasil laundry tadi untuk berhenti kerja, meneruskan usaha ini, atau kalau Anda ragu, Anda juga bisa rekrut entah ibu-ibu ya yang yang tidak punya pekerjaan untuk bekerja dengan Anda mencuci ini. Jadi Anda tinggal antar jemput setelah jam kerja Anda. Nah, dari situ juga
artinya kan Anda tidak harus kerja total, usahanya bisa jalan. Nah, itu contoh jasa. Nah, terus contoh selanjutnya misalkan karya. Nah, banyak orang berbakat. Contohnya bisa furniture ya, bisa buat perabotan. Terus bekerja juga di bagian itu. Nah, dia juga bisa melakukan hal yang sama di rumah. Barangkali dia membuat sampel, buat contoh, perabot dibuat dia, ataupun hasil kerja dia di foto, ya kan, dijadikan sampel, terus kemudian dia dipasarkan lewat mana? Media sosial seperti yang saya katakan tadi, ya, bisa di IG, bisa di Facebook, ya kan, bahkan bisa di seperti Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya bisa. Nah, di sana kan sistem pemesanan itu kan orang pesen dulu baru dibuat. Nah, barangkali alangkah lebih bagus yang kita jual di sana memang kita stoknya sudah ada. Nah, itu alangkah lebih bagus. Jadi proses pengiriman bisa cepat. Nah, terus kemudian jasa ini banyak ya, termasuk jasa perawatan. Ada satu teman saya yang kemarin kesulitan ketika mesin pompa airnya rusak untuk mencari tukang. Dan ini salah satu contoh, apabila kita memang berpengalaman di bidang mesin atau perawatan, maka kita bisa menjual jasa kita di luar jam kerja. Kan begitu. Nah, jadi ketika kita di luar jam kerja, maka kita bisa beriklan bahwa kita punya nama ya, punya jasa. Kan modalnya cuma peralatan. Nah, kita bisa menjual jasa itu. Jadi jasa panggilan ketika ada keluhan-keluhan orang-orang yang membutuhkan jasa kita, memperbaikin mesin cuci lah, memperbaikin televisi lah, memperbaikin komputer, tergantung skill kita tadi, itu namanya jasa. Nah, apabila itu nanti sudah berkembang, otomatis nama akan terkenal, otomatis pelanggan akan banyak. Nah, pada waktu itu Anda bisa memutuskan, kalau memang sudah kuat, berarti Anda boleh berhenti dan melanjutkan, artinya usaha Anda sudah mulai jalan. Nah, berikutnya, nah, banyaklah contoh-contoh ya, ada beberapa contoh tadi mungkin sudah bisa membuka pola pikir Anda, teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya usaha itu nggak harus modal dulu yang banyak, enggak. Karena banyak sekali usaha-usaha, yang paling penting kita mau mulai, ya, yang penting niat yang kuat. Kenapa saya katakan begitu? Karena kerja itu tidak ada jaminan. Kenapa saya katakan tidak ada jaminan? Karena satu ketika mungkin Anda ingin masih bekerja, tetapi perusahaan Anda justru sudah collab. Bisa kan? Nah, bisa terjadi kapan saja. Ataupun kita kerja terus ya di tempat yang tidak sama. Barangkali ya jarang lah orang bekerja di satu perusahaan itu sampai berpuluh-puluh tahun, jarang. Biasanya dia pindah-pindah. Tapi pada akhirnya juga kalau saya katakan ya berhenti juga. Kenapa? Karena kalau sudah tua, sudah 50 lebih, lah sakit-sakitannya banyak. Dan kalau sudah tua itu biasanya perusahaan mikir-mikir 2 kali kalau mau nerima. Nah, gitu, betul ya. Nah, satu lagi saya mungkin akan menceritakan usaha yang saya jalanin, yaitu properti. Nah, banyak sekali properti yang kita tahu di luar sana. Properti itu pada umumnya adalah jual beli rumah ya, rumah subsidi, rumah KPR, rumah syariah dan lain sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis properti, termasuk apartemen dan sejenisnya, ruko. Nah, dan kebetulan memang saya hobi di pemasaran, maka usaha yang saya jalanin itu adalah usaha pemasaran. Jadi saya nggak produksi. Jadi karena memang dari dulu pengalaman saya di pemasaran, saya lebih memilih properti untuk menjadi usaha sampingan ataupun usaha di luar kerjaan saya. Nah, properti apa yang saya pasarkan? Ya, namanya Koprumnas. Koprumnas itu adalah sebuah koperasi yang berkegiatan membangun properti atau perumahan yang dipasarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Nah, apa itu contohnya? Ya, contohnya seperti pekerja harian, tukang ojek, nelayan. Itu kan artinya pekerja yang berpendapatan tidak tetap.
Kenapa saya katakan begitu? Karena dia nggak dibayar bulanan, ya, nggak dapat gaji bulanan, tetapi berdasarkan pekerjaannya dia mendapatkan hasil dari kerjanya. Nah, itulah. Nah, orang-orang seperti itu kalau ingin membeli properti atau membeli rumah, apalagi secara kredit, itu biasanya sulit. Kenapa? Karena untuk pengajuan KPR-nya harus melampirkan slip gaji kan. Maka saya pilih Koprumnas menjadi salah satu usaha saya karena terbebas dari segala macam syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Karena syaratnya hanya mudah, KTP, pas foto. Nah, jadi seperti selayaknya koperasi, kalau teman-teman tahu koperasi itu kegiatannya secara umum simpan pinjam uang. Jadi kegiatan koperasi ini terdiri daripada pengurus dan anggota, di mana anggota itu mempunyai dua kewajiban, membayar tabungan pokok dan tabungan wajib. Betul? Nah, sama halnya seperti itu di Koprumnas juga demikian. Nah, cuman bedanya di Koprumnas itu tidak simpan pinjam uang, tetapi untuk membangun rumah. Jadi untuk membeli atau untuk mencicil rumah di Koprumnas itu syaratnya sudah saya sebutkan tadi. Nah, tabungan pokoknya 300.000, kemudian tabungan wajibnya 1 juta per bulan. Nah, itu dilakukan sesuai dengan harga rumah tersebut. Nah, sebagai salah satu contoh di Kepulauan Riau ini harga rumah Koprumnas itu 180 juta. Angsurannya 1 juta per bulan, berarti 180 bulan atau 15 tahun. Nah, perbedaannya Koprumnas ini tidak menggunakan bunga, tidak ada denda, tidak ada sita. Nah, jadi apa dari kelebihan lainnya? Nah, banyak sekali yang saya temukan juga teman-teman untuk membeli rumah ini itu sulit untuk memutuskan, ya, sulit untuk memutuskan, sama halnya memutuskan untuk menikah. Karena untuk membeli rumah dengan untuk menikah itu keputusannya sama-sama berat, ya. Untuk menikah keputusannya seumur hidup, untuk membeli rumah menyangkut uang ratusan juta, kan betul. Nah, yang dikhawatirkan kalau dalam pernikahan itu perceraian, tapi banyak sekali sekarang pasangan-pasangan yang nggak khawatir dengan perceraian, betul. Nah, tetapi khawatir tidak sanggup membayar cicilan rumah, betul. Jangan takut. Kenapa demikian? Karena Koprumnas menganut sistem syariah dan tidak ada sita. Jadi bagi teman-teman yang tadinya khawatir tidak sanggup untuk mencicil di pertengahan jalan dan sebagainya, jangan takut, ya. Kita punya tenggang waktu sampai dengan 4 bulan. Apabila Anda memang tidak ingin melanjutkan, maka kepemilikan rumah Anda akan dialihkan kepada anggota lain. Terus Anda juga, uang Anda yang sudah Anda tabungkan akan dikembalikan. Nah, itu proses untuk kepemilikan rumah tersebut. Nah, peluang bisnisnya di mana? Nah, di sini saya sampaikan juga, peluang bisnisnya adalah ketika kita menjadi anggota, maka kita sudah mencicil rumah. Betul? Ketika kita mencicil rumah, ya, ini ada dua pilihan. Yang pertama, kita menyelesaikan angsuran kita atau cicilan kita untuk kita mendapatkan rumah. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan pendapatan daripada rumah tersebut. Contohnya, apabila seorang anggota, ya, dia menjual kepada anggota lain atau merekrut anggota lain, maka Anda akan mendapatkan komisi, ya, fee atau komisi dalam bahasa kerennya. Nah, berapa nilainya? Satu anggota 300.000. Jadi sebagai contoh, dalam 1 bulan misalkan Anda berhasil menawarkan 4 rumah, ya, kepada teman Anda atau orang lain, 300.000 kali 4 berarti 1.200.000, kan begitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai usaha tambahan, ya, tanpa modal. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena yaitu tadi, kalau kita nunggu modal,
mungkin butuh waktu yang tidak bisa ditentukan kapan kita bisa punya modal dan baru buka usaha. Tetapi di Koperumnas ini begitu saya ngambil rumah, saya langsung bisa jual kepada orang lain dan tanpa modal, modalnya cuma ngomong. Nah, dan apabila Anda lebih serius lagi, maka Anda bisa mengupgrade keanggotaan Anda menjadi agen, ya, agen Koperumnas. Nah, itu baru menggunakan modal, dan modal itu pun masih ditoleransi oleh Koperumnas, diberikan kemudahan ya untuk mencicil. Nah, modalnya berapa? 10 juta. Nah, 10 juta kita disuruh mencicil dari setiap penjualan rumah. Nah, keuntungannya apa menjadi agen? Nilai penjualan kita dalam satu unit rumah yang tadinya kalau kita anggota 300.000 meningkat menjadi 500.000 per unit, dan kita punya kuota 100. Jadi kalau di total, kalau kita habiskan kuota penjualan kita, itu totalnya 500.000 kali 100, berarti ada 50 juta. Itu kuota kita, ya. Itu adalah komisi yang kita terima pertama pada saat kita melakukan penjualan. Dan keuntungan lainnya apa? Masih ada lagi. Keuntungan lainnya yaitu komisi bulanan. Nah, komisi bulanan ini dibayarkan berdasarkan iuran anggota setiap bulan. Jadi sebagai contoh, misalkan kita merekrut 10 orang, maka yang kita dapatkan kan tadi satu unit kan 500.000, 10 5 juta, betul ya? Itu yang pertama. Nah, bulan depan yang 10 orang tadi kan bayar angsuran, betul? 1 juta kan? 1 juta kan setiap bulan kan, sampai 180 bulan masing-masing, betul kan? Nah, di situ kita mendapatkan 50.000 per bulan dari masing-masing anggota. Tadi ada 10, berarti ada 500. Ya, selama kapan? Selama sampai anggota tersebut lunas membayar rumah tersebut. Berapa? Ya 15 tahun, 180 bulan. Artinya kalau Anda menjadi seorang agen dan Anda hanya menjual 10 rumah, maka yang pertama Anda mendapatkan komisi 500.000 kali 10 senilai 5 juta langsung Anda terima pada saat penjualan. Berikutnya, bulan berikutnya Anda akan mendapatkan 50.000 dari masing-masing rumah anggota tersebut. 50.000 kali 10, 500.000 kali 180 bulan. Kalau di total duitnya berapa? Banyak. Ya, kalau dilihat dari per bulan 500.000. Bulan depan gak jualan lagi gimana? Enggak apa-apa, 500.000 keluar, orangnya kan bayar. Terus bulan depannya terus sampai 180 bulan. Sedangkan seorang agen kuotanya berapa tadi saya katakan? 100. Bayangkan kalau 100 kuota itu Anda bisa menghabiskan dalam kurun waktu 4 bulan. Berarti kuota 100 itu kali 50.000 yang bulan itu 5 juta. Maka Anda akan mendapatkan passive income 5 juta selama 180 bulan. Kalaupun pada waktu itu Anda dipecat ataupun Anda sudah berhenti, insya Allah kan Anda punya gaji tetap. Nah, maka dari itu saya juga mengajak teman-teman ya sependapat dengan saya, ketika kita bekerja, bangunlah usaha. Nggak usah pakai besok, nggak usah pakai nunggu modal banyak, tapi mulai aja ya. Mulai dari modal yang ada, dan saya tadi sudah sampaikan bahwa modal-modal tersebut sebenarnya nggak terlalu besar ya. Seperti kuliner 200-300 ribu bisa mulai. Nah, seperti jadi agen ya, bahkan bisa mencicil, harusnya 10 juta langsung plok ya, modal juga ya. Tapi sebetulnya kalau kita punya uang 10 juta juga sebetulnya itu bukan merupakan modal yang sangat-sangat besar. Orang buka warung aja juga 10 juta ya, betul ya. Nah, jadi mungkin ini sedikit pencerahan dari saya buat teman-teman, agar satu ketika Anda bekerja dan Anda mengalami pengurangan atau diberhentikan, atau Anda berhenti sendiri, Anda tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena usahanya sudah jalan. Oke? Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.